Pak, ya Pak. Baik, Pak Edi. Nama lengkap Pak Edi? Nama lengkap Edi Chandra, Pak. Edi Chandra. Ya Pak. Dari mana Pak Edi? Dari MTSN 1 Agam, Pak. Bukareh, Pak. MTS 1 Agam. Ya, Pak. Oke. Bidang ujian kita adalah Al-Quran Hadis, Pak ya? Ya, Alquran Hadis, Pak. Sudah lama Pak Edi mengajar Al-Quran Hadis? Eh, Mengajar Alquran Hadis sudah sekitar sebelumnya ada fikih, Pak, kan. Kemudian Ya. ada Alquran Hadis ini sekitar 5 tahun ini, Pak. Ya. Saya Apa ngonor, yang saya ngajar di yang sana membuat udah ya 17 tahun sana, Pak. Jadi 11 tahun 17 tahun saya ngonor saya masih situ, Pak. mondok di situ dulu? Ya, Pak. Ya. 17 tahun pertama macam-macam pada pelajarannya Pak, tapi yang terakhir ini baru bisa saya masuk ke guru PAI ini Pak, guna di sini. Oh, gitu. Dulu pendidikannya apa Pak Edi? Saya dulu di dakwah Pak, Dakwah di di Padang Pak, di Padang. Oke. Padang. Mm-mm. Dan, saya ingin masuk jadi guru, ambil ATA 4 tahun 2006, baru diperkenankan jadi guru waktu itu Pak. Makanya saya Ya, masuk ke ya. sekolah ini Pak. Oke. Baik Pak Edi. Sudah mengupload tugas Pak Edi? Alhamdulillah sudah Pak, dari modul sampai lokakarya sampai ke pitching kemarin sudah Pak. Modul apa yang Pak Edi buat? Modul tentang eh, Al-Quran Pak, sebagai pedoman hidupku Pak. Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Ya Oke. Pak. Kira-kira dalam modul tersebut apa yang menjadi pembahasannya? Eh, Pembahasannya yang pertama Pak tentang bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Tentu diawali dulu dengan kita mengenal itu apa Al-Quran. Kita kenal dulu Ya. baik situ secara definisinya Pak, baik itu Mm-mm. secara bahasa apa itu Al-Quran, kemudian secara istilah, kemudian bagaimana Al-Quran itu prosesnya diturunkan, kemudian dijelaskan juga di modul itu tentang nama-nama lain dari Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran, ya, Pak. Kemudian bagaimana memfungsikan fungsi hadis terhadap Al-Quran, seperti itu Pak, kira gambaran di sini Pak. Oke. Dari pembahasan itu kandungan Al-Quran nggak jelas, Pak? Isi Kandungan, kandungan Al-Quran? kandungan isi Al-Quran Pak. Ya, Eh, Belum sampai sana Pak, belum sampai sampai. Berarti baru pengantar saja, Pak ya. ya baru pengantar Pak. Oh, gitu. Di sana Bahkan persoalan turunnya Al-Quran ada apa ya ditulis? bagaimana Pak? Tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Ada Pak, saya tulis itu berpedoman kepada surat Al-Baqarah kalau nggak salah Pak, di Ya. Nazal Quran fi apa Pak, di Syahrul Ramadan Pak, itu Pak. Ada ayatnya di sana saya masukkan Pak. Bagaimana Pak Edi memahami terkait dengan turunnya Al-Quran itu? Bagaimana proses turunnya? Ya pertama, Al-Quran itu proses turunnya tidak secara eh, jumlah besar Pak, tapi dalam beransur-ansur seperti itu Pak. Ayat demi ayat turun sesuaikan dengan kondisi keadaan Nabi Muhammad SAW Pak. Seperti Berapa itu. lama turunnya, Pak? Kalau dalam sejarah 22 tahun Pak, kalau salah Pak. 22 tahun 2 bulan, 12 Lalu hari Pak. apa saja yang turun itu, Pak? Maksudnya ayat yang turun itu Pak. Iya. Ya, yang pertama surat yang pertama turun itu surat Al-Iqra, Pak. Selanjutnya, Dilanjutkan surat kedua, ya kurang paham saya, Pak. Lupa saya, ingat Pak. ya. Oh Lupa. ya. Oke. Terkait
Al-Quran pedoman hidupku tadi ya, modulnya ya. Ya Pak. Apa yang menjadi titik penting dalam kajian dalam modul itu yang Pak Edi tulis? Eh, Intinya kalau kita, saya cuma membayangkan di sana Pak, hidup ini kalau tidak ada memiliki pedoman, ya seperti kapal yang sedang berlayar yang tidak memiliki, ibaratnya kalau di kapal itu ada buku sakunya Pak, buku Hmm? buku anak pelaut itu Pak, seorang apa namanya nakoda itu dia harus memiliki buku itu. Kemudian dia harus tahu tentang arah kemana kapal yang dibawa. Jadi layaknya seperti itu Pak. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini tidak Hmm? memiliki pedoman, artinya petunjuk-petunjuk yang akan kita lalui, Hmm? kita akan tersesat seperti itu Pak. Hmm. Selanjutnya terkait dengan keterpeliharaannya Al-Quran. Bagaimana jaminan Allah terkait terpeliharanya Al-Quran itu seperti apa? Eh, Ya saya pernah membacanya Pak, cuman saya nggak ingat Pak di dalam Al-Quran memang Allah itu telah menjamin Pak Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah sedikit pun atau satu huruf pun dari Al-Quran itu Pak. Jadi jaminannya tuh Allah yang menjamin Al-Quran itu akan uh, apa namanya akan abadi Pak. Ya, ingat ayatnya yang menjelaskan itu? Uh, Ingat saya Pak. Nggak ingat ya Pak ya. Oke. Selanjutnya dalam merumuskan pembelajaran, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Pak Edi buat? Ya tujuan pertama Pak, anak-anak peserta didik itu dia uh, tahu bagaimana pentingnya sebuah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian anak-anak peserta didik tahu apa itu Al-Quran baik secara definisi maupun secara istilah. Kemudian peserta didik juga tahu bahwa Al-Quran itu memiliki nama-nama lain, ya. Kemudian eh, di samping itu Al-Quran juga bagaimana memfungsikan Al-Quran itu sendiri, fungsi, kemudian hadis disinggung sedikit di situ Pak di modul satu itu Pak. Hmm. Selanjutnya, kalau dalam metode yang digunakan apa dalam membelajarkannya? Eh, Metode yang saya pakai kemarin, kalau critical thinking kalau nggak salah Pak. Hmm? Critical thinking kalau nggak salah Pak. Ya, coba jelaskan, Pak. Artinya kita mengajak siswa itu berpikir kritis Pak. Kita mengajak mereka beranalisa eh, bagaimana dia memahami tentang Al-Quran itu Pak. Dengan sebuah alasan-alasan yang tepat Pak. Kalau kita tidak memiliki pedoman, nah, kita ajak anak itu pikir apa dampaknya bagi bagi kita atau bagi seseorang yang berjalan tanpa memiliki pedoman atau tidak memiliki aturan atau rambu-rambu atau apalah namanya. Nah, kita ajak anak-anak itu berpikir, oh, ya, oh, seperti inilah kalau kita tidak memiliki pedoman, gitu Pak. Lalu selanjutnya, eh, dalam modul yang Bapak buat itu, eh, bagaimana apa tagihan-tagihan dalam modul tersebut untuk mengetahui penyerapan siswa terkait materi? Ya pertama Pak, saya pajang dulu tiga buah gambar Pak. Ya, Eh, di gambar itu ada tiga buah gambar. Kemudian saya ajak anak itu berpikir. Yang kalau nggak salah di gambar pertama itu ada orang buta yang berjalan Pak. Dia memakai tongkat.
tiga orang buta berjalan, sama-sama orang buta berjalan, dan mereka sama-sama bertongkat. Ya akhirnya dia saya mengajak anak untuk berpikir melihat gambar ini. Kemudian gambar kedua ada kapal yang mau tenggelam dengan penumpangnya sudah naik ke atas nakoda, Pak. Saya memancing anak itu untuk menganalisa gambar ini. Kemudian gambar ketiga, eh, orang yang berada di padang pasir, Pak, yang tidak tahu kemana dia akan melangkah, gitu, Pak. Jadi kemudian saya minta anak-anak itu untuk menganalisa tiga gambar itu. Kemudian di tugas selanjutnya, setelah mereka tahu tentang apa itu definisi Al-Quran tadi, saya mengajak anak-anak untuk mencoba mencari kalimat Al-Quran itu sendiri yang ada di Al-Quran, Pak. Berapa yang mereka temukan itu dengan cara kelompok. Misalkan cari kalimat Al-Quran itu sendiri yang ada di Al-Quran, di mana kalimat Al-Quran yang dituliskan dalam Al-Quran itu, Pak. Dan itu tugasnya, Pak, di Ya. pertemuan pertamanya, Pak. Selain modul tersebut, apa yang Pak Chandra buat? Selain modul, ada yang saya lampirkan eh, PTKL apa, Pak? PP5 tuh, Pak. Ya, apa PT5 itu? Apa yang dibuat tentang apa? Saya, saya kaitkan tentang Al-Quran hadis itu tentang lingkungan, Pak. Ya, Nanti ada hadis yang berhubungan dengan janganlah kamu bikin kerusakan di muka bumi. Dengan ayat itu, Pak, ya. ya, Di pertemuan keberapa tuh? Itu tentang di sekolah kami ini, Pak, ada tanaman naga di sekeliling sekolah nih, Pak. Masuk ya. sekolah di kebun naga, Pak. Jadi selama ini kita lihat potongan sampah apa namanya seluruh naga itu dibuang ke tong sampah atau dibawa orang ke arah-arah tempat pembuangan sampah, Pak. Jadi itu tidak dimanfaatkan, Pak, seluruhnya itu. Jadi setelah saya coba lihat ada apa namanya pengolahan apa namanya limbah batang naga itu, Pak, jadi pupuk cair gitu, Pak. Hmm. Jadi naga itu bisa dia memupuk dirinya sendiri. Ya, Ya. tanpa harus kita mencari pupuk yang lain, dia dengan sulur dengan daunnya itu dia bisa memupuk sendiri. Jadi kita olah jadi pupuk cair dengan cara pembuatannya pengolahan mengumpulkan daun-daun naga itu atau batang naga itu yang nggak terpakai itu kita olah jadi pupuk cair dengan menambah bahan-bahan organik lainnya, Pak. Jadi nanti sekolah itu bisa menciptakan pupuk cair yang bisa memupuk bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah, Pak. Itu rencananya, Pak. Untuk PTK yang Pak Edi buat apa? PTK saya buat tentang saya melihat anak-anak ini banyak yang kurang susah menghafalnya, Pak. Hmm. Masuk hadis kecenderungannya kalau Al-Quran saya rasa mereka lebih 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 mudah untuk menghafal Quran karena ada rumah-rumah tahfiz pendukung, Pak. Tapi kalau untuk hadis Ya. eh, hanya saya minta satu hadis saja satu minggu itu gak banyak yang setor, Pak. Ya. Katanya susah ngafal hadis daripada ngafal Al-Quran, Pak, katanya kan. Karena ada yang Hmm. mudafal, ada sanatnya mudafal, ada perawinya mudafal seperti itu. Padahal perawinya panjang. Jadi saya melihat itu permasalahannya, Pak. Bagaimana anak ini, bagaimana diterapkan dengan metode yang ada di cara menghafal Quran, itu cara murajaah, Pak. Jadi kita cobakan metode murajaah itu untuk menghafal hadis. Ya. Selanjutnya, apa yang ditargetkan dari sana, Pak Edi? Di penelitian itu, Pak, Ya. di target kita, Pak, anak-anak itu bisa dia menghafal hadis seperti dia menghafal Al-Quran, Pak. Ada keseimbangan dia antara menghafal hadis dengan Al-Quran. Kalau artinya yang mereka selama ini susah untuk menghafal hadis, barangkali karena metodenya nggak ditemukan atau metodenya masih lama,
Alangkah baiknya kita coba metode yang biasa dipakai dalam menghafal hadis Al-Quran maksud saya, Pak. Apa teori yang Pak Edi bangun untuk melakukan penelitian ini? Teori, maksudnya teori dalam penelitian ini, Pak, Ya, mm, itu maksudnya untuk dalam mengumpulkan data, Pak. ya, Wawancara, Pak. melalui Metode wawancara. wawancara, Pak, bukan eh, apa namanya satu lagi angket gitu, Pak ya, populasi apa satu lagi metodenya, Pak. Yang saya pakai adalah metode wawancara, Pak. Masalah, Pak. Kita pakaikan untuk kelas 8 saja dulu, Pak. Hmm, Kita lapangkan karena di kelas 8 ada 6 lokal eh, untuk melihat kemampuan dalam penelitian, Pak. Kita fokuskan ke kelas 8 saja dulu, Pak. oke. Baik, Pak Edi, mungkin untuk materi demikian saja dan silakan untuk memanggil peserta berikutnya, Pak Edi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Pak Edi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diupload nanti ya videonya. Ya, Pak. Dikumpulkan dulu keduanya ya, Pak. Iya, Disatukan nanti berarti materi Bapak di awal, kemudian baru di belakang materi Bapak Husni, Pak ya. ya, Arman Husni. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama Pak. Pak. Nah, sudah mulai. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Edi Chandra ya. Ya, Pak. Pakai C atau pakai TJ? Itu akunnya, Pak. Akun di YouTube. Hmm. Nah, itu, Pak. Edi ngajar di Di MTSN 1 Agam, Pak. Di lokasinya di Bukareh, Pak. Bukareh dekat dekat Abi Center itu ya. Dekat Abi Center yang sekarang nih, Pak. Ada Abi Center ke pesantren baru, Pak. Dari Iya, Kapau ke bawah sedikit, Pak. eh, jauh dari situ ya, sebelum sebelum Tarusan ya. Ya, sebelum terusan, Pak. Bisa juga, Pak. Ya, Pak Edi ya. Alhamdulillah sudah bertemu malam ini ya. Ya, Pak. Tentu ya, setiap sekolah tentu punya cita-cita untuk menebarkan yang terbaik bagi muridnya. Nah, makanya rata-rata sekolah punya visi dan misi yang jelas. Kira-kira Pak Edi yang mengajar di Sanawiyah di Bukaret, kira-kira visi sekolahnya apa tuh Pak Edi? Isi sekolah ya, Pak. Ya masih ingat enggak? Kan Ya, ada di awal-awal dulu di analisis tentang ya. kurikulum Sebelumnya kurikulum ya, Pak. Ada revisi visi misi di sekolah kita sekarang nih, Pak. Waktu lokakarya kemarin, Pak. Eh, masih ingat kira-kira visinya apa? Kalau yang Menjadi ya menciptakan generasi Islam yang berpendidikan, yang bermoral dan berakhlak, serta memiliki intelektual teknologi informasi, Pak. Kemudian sekarang sudah direvisi, Pak, seminggu yang lewat, Pak. Waktu kami Lokakarya, Pak, dimasukkan ada istilahnya eh, moderasi beragama kalau nggak salah di ujung kalimatnya, Pak. ada masukan yang terbaru sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Ya, bisa jadi itu, Pak. Saya kemarin nggak ikut Lokakarya, Pak, karena kita sibuk kuliah. Jadi saya nggak bisa ikut ke Lokakarya. Konsentrasi di sini dulu, Pak. Di TPJ ini. Orang Lokakarya kemarin, Ya, Pak. jadi tentu menjadi seorang guru profesional banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan persiapan itu merupakan rangkaian dari apa namanya perangkat pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja menurut Pak di perangkat pelajaran itu cakupannya apa saja yang harus disiapkan oleh seorang guru khususnya dalam kerangka kurikulum merdeka ini. Eh, Kalau yang saya pahami, Pak, tidak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya, Pak. Di kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Seorang guru itu memang harus memiliki perangkat pembelajaran mulai dari apa namanya peta konsep dari awal, kemudian terus masuk kepada RTP, ada di sana ada modul,
ada program semester juga Pak, ada program tahunan, kemudian apa lagi namanya Pak, Eh, modul Pak, itu guru harus menyiapkan modul Hmm. Pak. Ya, ada persiapan modul. Kemudian kalau media pembelajaran masuk di perangkat pembelajaran. Media pembelajaran Pak, ya masuk Pak, media pembelajaran juga Pak. Hmm. Salah Nah, satunya media. kemarin di tagihan lembar kerja 5 kalau nggak salah ya, itu kan ada membuat video sebagai sumber ajar ya. Itu Ya masuk Pak, media pembelajaran nggak, Pak? ya masuk media pembelajaran Pak. Nah, tentu media pembelajaran kan terbagi-bagi lagi. Kalau yang dibuat kemarin video sebagai sumber ajar itu media pembelajaran model apa itu ya? Jenisnya apa itu? Kan ada yang visual, audio visual, media grafis, bahkan akan berkembang terus ya. Kayak kelompoknya media apa itu? Kalau saya lihat tuh medianya udah multimedia nih Pak, bukan audio visual saja, itu udah masuk kepada multi Pak. Ya, multimedia apa maksudnya? Artinya kita banyak memakai fasilitas media Pak, yang bisa mendukung Mm-mm. pembelajaran sendiri, termasuk teknologi kekinian Pak. Ya, Eh, teknologi ini audionya juga bisa ada di situ, ya, visualnya atau videonya juga ada di situ, kemudian unsur-unsur teknologi yang lain juga ada di situ ya. Berarti multimedia ya. ya multimedia Pak, artinya peserta didik dengan gurunya itu bisa langsung berhadapan langsung seperti kita ini Pak. Kalau Mm-mm. dulu kan audiovisual hanya sebuah sekedar video saja Pak kan. Sekarang sudah masuk ke Iya. bisa interaktif antara guru dengan siswa Pak. Mm-mm. Kira-kira menurut Pak Edi ya, eh, dalam menyiapkan perangkat pembelajaran butuh LPP enggak? RPP Pak. Hmm? Ya kalau menurut saya masih butuh Pak RPP itu Pak. Nah, komponen yang ada di LPP itu apa saja? Yaitu yang pertama jelas materinya Pak, sudah dulu. Kemudian Tidak. eh, Ya. ada namanya kompetensi dasar, ada kompetensi inti seperti itu Pak, KD, KI. Kalau sekarang ada namanya CP Pak, capaian pembelajaran. Kemudian ada TP-nya Pak, tujuan pembelajaran. Kemudian eh, apalagi media yang dipakai itu ATP alurnya ya sudah model masuk situ. model pembelajarannya Pak, model pembelajarannya dimasukkan di dalamnya Hmm. Pak. Kemudian ada LKPD, lembar kerja yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian Hmm. instrumen penilaian juga seperti itu Pak. Ada ya. Gitu Pak. Baik, baik Pak Edi ya. Tentu dalam rangka meningkatkan kemampuan guru di sekolah, itu juga ada dituntut untuk meneliti ya. Dan penelitian itu yang banyak dilakukan oleh guru untuk meningkatkan dalam bentuk PTK ya. Iya Pak. Judul PTK Edi kemarin apa? Judul saya ambil dari latar belakang masalahnya Pak. Di sini saya melihat permasalahannya Pak. Siswa itu terkendala menghafal hadis itu Pak. Artinya Hmm. apa? Eh, Artinya anak-anak tuh lebih cenderung menghafal ayat lebih mudah ketimbang menghafal hadis. Jadi ketika saya minta tagihan setoran hadis dalam pelajaran saya, itu sering terkendala Pak. Nggak semudah anak menghafal Al-Quran, itu permasalahan yang saya lihat Pak kan. Jadi saya mengambil metode penelitiannya, saya minta satu tingkat di sekolah. Saya mau mengembangkan metode murajaah seperti halnya yang dilakukan di apa Pak di pondok tapis atau di sekolah-sekolah lain. Ya ini metode ini dipakai untuk Al-Quran dan sekarang kita cobakan memakai metode murajaah untuk hadis seperti itu Pak. Jadi judul akhirnya PTK Edi apa? Eh, Metode murajaah sebagai eh, teknik teknik cara penghafalan hadis Pak. Sebenarnya salah Pak segitu Pak. Supaya meningkatkan atau upaya meningkatkan hafalan hadis melalui metode Ya, murojaah. Cuma metode murojaah kan banyak dipakai di Al-Quran ya. ya Pak. Untuk hadis bisa juga ya. Ya, makanya saya tertarik nih Pak dalam ini.
saya lihat metode murojaah itu untuk Al-Quran ada Pak dampaknya Pak. Apakah ini bisa Tentu, dilakukan itu Pak? Kira-kira Pak? tentu langkah-langkahnya harus ada ya, karena kita akan mem-PTK-kan hal tersebut ya dalam nanti di waktu PPL itu yang kita terapkan. Ya, itu metode murojaah. Jangan lari nanti. Jadi di EPP tergambar ada peningkat, ada metode yang kita pakai, itu metode murojaah, di RPP-nya tergambar juga ya. Oh itu. Kemudian di penelitian di PTK juga itu yang kita pakai. Ya, pas nanti PPL, nah, kita mencari hasil PTK itu. Ini Oh sejalan ya. iya ya. Boleh lepas ya. Karena Di kita menerapkan, ya karena Pak. kita menerapkan PPL nanti, yaitu tema PTK itu. Oh, Ini mulai dari kesulitan siswa menghafal hadis, ternyata ada ide bagaimana mereka mudah menghafal hadis, maka dipakailah sebuah pendekatan yang disebut dengan metode murojaah. iya Pak. Siklus pertama bagaimana hasilnya, kira-kira ada perubahan enggak ya? Kemudian Iya Pak. siklus kedua berarti ada PPL kedua ya yang kita terapkan. Selanjutnya kalau belum juga nanti ada siklus ketiga ya. Iya Jadi Pak. step-step itu tentu ada gambaran peningkatannya. Jadi dimasukkan di Karena apa Pak ya di modul kita dimasukkan itu metode itu Pak ya. Sudah bisa dimasukkan PTK kita Pak. oh, nanti di hasil di penelitiannya tentu di teori ini juga ada ya. Karena proposal itu kan berapa bab ya kan tiga kan. Ya Pak. Ya, bab satu tentang pendahuluan atau latar belakang masalah, bab dua tentang teori-teori itu. Jadi harus tergambar langkah-langkahnya, metode murojaah, langkah-langkahnya apa ini. Ya, kemudian apa dalam meningkatkan apa tadi hafalannya? Hafalan Pak. Ya, tentu teori tentang hafalan ini. Jadi harus ada dua ya, metode murojaah, hafalan. Nah, kemudian nanti di bab ketiga baru kita definisikan, kita tulis tentang metode PTK tersebut, metodologinya, langkah-langkahnya apa, lakukan 3 siklus, 1, 2, 3, tentu secara teori juga ada. Nanti di bab 4 itu hasilnya yang akan dicari. Kan begitu enggak Pak Edi? Ya kira-kira begitulah Pak. Jadi hasilnya nanti Pak memang berujung ke penelitian nanti Pak. Jadi penelitian itu PTK itu diterapkan di PPL, nanti sewaktu itu ada berapa tuntutan. Kita PPL sekaligus membuat hasil penelitiannya di waktu Oh, itu. berarti Nanti oh nanti sampai 5 bab nanti bab 5 kan penutup. iya iya Ada Pak. laporan penelitiannya. Jadi Selama tidak hanya sekedar ya Pak. ya, tidak hanya sekedar apa proposal, tapi sampai selesai nanti dilaporkan. Ya Itu Pak. Pak Edi ya. Bagaimana nanti Pak Edi? Tentu daya hafal murid itu kan beda-beda ya. Ada yang cerdas, ada yang kurang, ada yang setengah-setengah. Bagaimana Pak Edi menghadapi tipe murid yang multi intelijensi ya, macam-macam kecerdasannya berbeda-beda. Ya, kalau saya selama ini Pak, kalau ada anak yang seperti itu bahkan bahkan latar belakangnya berbeda-beda sih Pak kan. Nggak semuanya yang berada di orang yang sekolah di sini anak apa namanya anak anak kampung sini Pak. Ada juga dari panti asuhan Pak, ada juga yang dari daerah jauh Pak kan. Jadi saya biasanya ada pengkotak-kotakan seperti itu Pak. Ini saya pakai eh, pertama saya masuk itu saya lihat dulu skill anak ini dulu. Berarti ada semacam instrumen saya Pak untuk melihat kemampuan anak ini Pak. Jadi capaiannya nanti berbeda nanti Pak. Kalau dia si A misalnya dia bisa menghafal 5 hadis, untuk yang si B barangkali nggak bisa saya patok menjadi 5 hadis setorannya Pak. Tadi sudah sampai di penghujung waktu karena waktu berjalan juga ya. Silakan di stop recordnya disempurnakan. Tadi nanti dia muncul di my dokumen. Disilakan dilengkapi. Silakan di stop ya. Apa ya?